Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 1. Nama saya Muhammad Ijo Islam. Nama saya Siti Sausa Nabila. Nama saya Nisa Mulian Sarah. Nama saya Siti Hanida. Nama saya Muhammad Isanuddin. Cekidat. Yang pertama yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dalam ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut, yaitu yang pertama melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara atau kepentingan untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga yaitu membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang mencurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang kelima itu melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam yaitu memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang ketujuh itu mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Yang kedelapan itu mengadakan penghentian penyidikan. Yang kesembilan menyerahkan berkas kepada penuntut umum. Yang kesepuluh itu mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Yang ke-11 yaitu memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Oke, di sini aku bakal lanjutin pemaparan dari teman aku, yaitu tentang peran Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri, yang mana yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal sekitar 2 orang saksi. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan juga harus melaksanakan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang. Nah, apa saja bidangnya? Yang pertama ada di bidang pidana, yaitu melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan dengan undang-undang. Yang kelima, yang terakhir di bidang
pidana ini adalah melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksananya dikoordinasikan dengan penyidik. Yang kedua adalah pada bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan. Yang ketiga yaitu pada bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang kedua pengamanan kebijakan penegakan hukum, yang ketiga pengawasan peredaran barang cetakan, yang keempat pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan juga negara, yang kelima pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, dan yang terakhir adalah penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Terima kasih, akan lanjutkan oleh teman saya. Bye-bye. 3. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan hakim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 dan Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Sebagai penegak keadilan, dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya. Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili. Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hakim di Mahkamah Agung disebut hakim agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dan yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan hakim konstitusi. Di sini saya akan membacakan peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan umum. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Melalui undang-undang ini, setiap orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi seorang advokat. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu 1. Warga negara Republik Indonesia. 2. Bertempat tinggal di Indonesia. 3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. 4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. 5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. 6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. 7. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. 8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan. 9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Adapun tugas secara khusus advokat adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikan peristiwa dan kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Adapun yang menjadi hak advokat adalah advokat bebas mengeluarkan pendapat,
atau pernyataan dalam membela perkara. Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Adapun yang menjadi hak advokat adalah advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Lalu advokat juga bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Terus advokat juga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Terus juga advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut. Lalu advokat juga berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara. Lalu juga advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap kliennya berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Nah, advokat juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesional. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat di antaranya. Yang pertama, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, ras, latar belakang sosial dan budayanya. Lalu, advokat juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya, karena ini tuh biar profesional. Lalu, advokat juga dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Terakhir itu, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Lanjut guys, tring. Oke, baik, sekarang nomor 5 yaitu peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat itu KPK. Nah, KPK ini adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama itu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, yang kedua itu supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga melakukan penyelidikan dan penutupan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang kelima melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang sebagai berikut, yaitu yang pertama mengkoordinasikan penyelidikan dan penutupan tindak. Oke, selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang. Yang pertama itu mengkoordinasikan penyelidikan dan penutupan tindak pidana korupsi. Dan yang kedua menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Dan yang kelima dan yang keempat melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi. Yang kelima ini meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dan dalam menjalankan tugas dan wewenang itu KPK
berpedoman pada yang pertama nih, kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Yang kedua, keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Setelah itu, akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil di akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan. Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Dan yang keempat itu kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif atau akomodatif dan selektif. Yang kelima ini profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban KPK. Nah, seperti itu KPK itu. Tapi di sini lebih banyak tentang korupsi ya. Oke, bye-bye. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.